Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 99 akan mepresentasikan hasil dari mereview atau membandingkan dua jurnal tentang audit sistem informasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, David Setiawan. Yang kedua ada Sunawan. Yang ketiga ada Jaya Kusuma. Yang keempat Nurmala Sagita. Yang kelima Meriza Citra Putri. Dan yang terakhir Asih Rida Wulianti. Jurnal pertama yang kami review adalah Audit Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekolah atau SIPLA menggunakan framework COVID-5. Rumusan masalah: mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas sistem SIPLA terhadap pembelian barang dan jasa menggunakan dana yang bersumber dari dana BOS. Tujuan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian terapan. Fokus penelitian ini adalah untuk menguji seberapa efektifnya SIPLA agar hasilnya bisa diterapkan sebagai dasar referensi untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana BOS terhadap keperluan pembelian barang dan jasa pada kondisi sekarang ataupun yang akan datang, berkesinambungan. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan prosedur COVID-5, domain ini, monitor dan evaluate, melakukan monitoring dan evaluasi pada sistem SIPLA dengan menyebarkan kuesioner ataupun wawancara terhadap objek penelitian sesuai dengan standar COVID-5, yang dimana nilai dari hasil yang didapat dapat dilakukan pengujian sistem dengan menggunakan tingkat kemampuan capability level dan menggunakan SPIRCAS sebagai salah satu metode implementasi. Metode penelitian. Observasi lapangan. Observasi lapangan ini dilakukan untuk mengetahui apa permasalahannya agar ditemukan masalah sebenarnya yang dapat diselidiki secara tuntas. Studi pustaka untuk mempelajari framework COVID-5 dan proses asesmen model PIM yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di penelitian ini. Kuesioner. Tahapan berikutnya dilakukan pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada kepala sekolah, bendahara, dewan guru di SMP Gugus A Kabupaten Lebak, Banten. Pengolahan data. Setelah data terpenuhi, selanjutnya dilakukan pengolahan data untuk menentukan sejauh mana keefektifan dengan melakukan perhitungan tingkat kemampuan capability level menggunakan framework dari COVID-5. Kesimpulan. Setelah melakukan perhitungan capability level, barulah kemudian dikeluarkan kesimpulan untuk diidentifikasi sejauh mana efektivitas kemampuan penggunaan SIPLA terhadap pembelian barang dan jasa PBC yang telah diimplementasikan sejauh ini pada sekolah SMP Gugus A Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hasil. Dari hasil pengukuran, maka dihasilkan gambaran tentang tingkat efektivitas penggunaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa sekolah yang telah dilakukan yang disajikan pada tabel berikut. Tabel 1. Hasil pengukuran tingkat kemampuan. Terdiri dari domain, tingkat model kapabilitas, indeks subproses. ME01 2,97 indeks subproses established process. ME02 2,89 indeks subproses established process. ME03 3,08 indeks subproses established process. ME04 3,64 indeks subproses predictable process. Pencapaian saat ini masih belum sesuai dari harapan yang akan dicapai. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel pencapaian berdasarkan domain graf K. Hasil pengukuran tingkat kematangan pada sistem ini menggunakan framework COVID-5 pada SMP Gugus A Kabupaten Lebak dapat dilihat dari pada tabel berikut ini. Tabel 2, Gap Maturity Level. Ada domain, tingkat kematangan harapan ada saat ini, harapan dan gap. ME01 saat ini 2,97, harapan 4,00, gap 1,03. ME02 saat ini 2,89, harapan 4,00, gap 1,11.
ME03 saat ini 3,08, harapan 4,00, gap 0,92. ME04 saat ini 3,64, harapan 4,00, gap 0,36. Berikut kesimpulan. Berdasarkan tabel di atas, maka evaluation and internal control adalah bagian yang menjadi perhatian dari SMP Gugus A Kabupaten Lebak, dan hal yang menjadi rekomendasi yaitu perlunya ditingkatkan evaluasi terhadap mitra sistem informasi pengadaan barang dan jasa sekolah dan pengendalian internal terhadap kemudahan penggunaan. Selain evaluation and internal control, hal yang dapat menjadi rekomendasi untuk ditingkatkan adalah monitoring and system perform pada domain ini. Ditemukan bahwa masih ada pengguna yang belum nyaman dan mudah untuk mengoperasikan sistem ini. Jurnal 2, Audit Sistem Informasi Absensi pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung menggunakan framework COVID-5. Rumusan masalah. Mengevaluasi tata kelola informasi yang berjalan untuk mencatat daftar kehadiran pegawai. Sistem yang digunakan harus mampu mengelola, menyampaikan, dan menjaga keamanan informasi dengan baik. Tujuan penelitian: meningkatkan kinerja serta acuan perbaikan kinerja Simpek di Kejaksaan Negeri Kota Bandung di masa yang akan datang. Mengevaluasi tata kelola informasi yang berjalan. Dalam penelitian ini menggunakan model kapabilitas sebagai alat ukur terhadap jawaban responden dari kuesioner yang dibuat berdasarkan framework COVID-5 dengan domain MEA, monitor, evaluate, and access sebagai acuan. Metodologi penelitian. 1. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi satu masalah yang terjadi pada Kejaksaan Negeri Bandung dan bagaimana cara memecahkan permasalahannya. 2. Pengumpulan data. Pada tahapan kedua, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara A. Observasi, melakukan pengamatan pada proses pengambilan data absensi karyawan sehingga peneliti dapat mengetahui dan menganalisis alur sistem absensi yang berjalan pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung. B. Wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan operator dan orang-orang yang terkait dalam pemanfaatan TI atau SI pada aplikasi Simpek. C. Kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner dengan metode skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk menghitung level pada setiap pertanyaan dalam proses COVID-5. D. Dokumentasi. Dokumentasi ini atau metode ini mengumpulkan dokumentasi yang berhubungan dengan data penelitian yang dilakukan seperti mencatat hasil wawancara. 3. Proses audit. A. Proses audit. Pada tahapan ini dilakukan proses audit pada sistem informasi absensi menggunakan framework COVID-5 dan subdomain MEA.
B. Analisis hasil. Pada tahapan terakhir, menganalisis hasil pengolahan data, kemudian ditentukan capability level dari masing-masing subdomain sesuai dengan framework COVID-5. 4. Proses sistem informasi absensi. Proses berjalannya sistem informasi absensi di Kejaksaan Negeri Bandung menggunakan phase unlock. A. Tahapan pertama, di mana para pegawai mulai datang ke instansi. B. Tahapan kedua, di mana para pegawai mulai melakukan kegiatan absensi dengan menghadap wajah ke depan layar face unlock dan pertahankan posisi tersebut sampai ada notifikasi. C. Tahap ketiga, terdapat kondisi di mana bila wajah dari pegawai tersebut sedang dibaca oleh aplikasi face unlock, apabila dapat terdeteksi atau tidak. Jika terdeteksi, maka pegawai tersebut berhasil terdata pada absensi tersebut. Sedangkan jika tidak, maka pegawai harus menghadapkan dan memposisikan wajah kembali ke depan layar face unlock agar dapat terdeteksi. Tahapan keempat, setelah terdeteksi, maka data absensi pegawai tersebut langsung terinput ke personalia. Tahapan kelima, setelah data absensi terinput ke personalia, data tersebut akan terinput ke dalam database aplikasi Simpek dan selesai. Hasilnya adalah berdasarkan rekapitulasi jawaban dari para responden, maka didapatkan nilai tingkat kapabilitas saat ini sebesar 2,30 pada rentang 1,4. Nilai tingkat kapabilitas tertinggi terdapat pada domain MOI 01 yaitu 2,64. Sedangkan nilai terendah pada domain NOE 03 yaitu sebesar 1,85. Grafik yang terdapat pada gambar 4.2 merupakan penilaian yang mengacu pada capability level. Skor ini berasal dari rata-rata capability score atas kontrol objektif setiap subdomain. Ketiga skor tersebut akan dijumlahkan dan dibagi banyaknya subdomain untuk didapatkan rata-rata atau yang bisa disebut dengan capability score. Domain yang terlihat pada gambar 4.3, hasil pembagian ketiga skor tersebut dengan kebanyakan subdomain adalah 2,4 skor disebut beberapa pada rentang 0,50 sampai 2,50 yang terletak pada level capability atau kedua yaitu managed. Baik, berdasarkan seluruh materi tersebut, kami menyimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat kematangan teknologi yang telah ditetapkan di Kejaksaan Negeri Kota Bandung, secara keseluruhan berada pada level 2 yaitu managed process. Dengan nilai 2,4 dari skala 4, hal tersebut berarti bahwa secara keseluruhan proses pengolahan TI telah diketahui oleh instansi. Akan tetapi, instansi masih perlu melakukan pembenahan pada beberapa proses khususnya pada domain MEA.